Adalah persentase removal. Ya, jadi persentase removal itu kita lihatnya dari mana? Dari nilai-nilai yang dilewati oleh garis. Nah, kalau kita lihat garis ini dia kan melewati 59, 31, 3% ya. Jadi pas angka di sini kita perkirakan ada di antara ini 3, 31 atau 59 yang dia lewati nih. Jadi kita perkirakan lah sekitar 40. Ya, atau bisa kita perkirakan 30 bisa. Yang penting jangan jauh-jauh dari sini. Kalau 70 kan nggak mungkin ya. Kita nggak ada melewati ya. Nah, kemudian ini misalkan yang 34 menit. Garis ini melewati apa ini? 59 juga ya, 31 ya kan? Nah, berarti antara ini 31 dengan 59. ya, kita bisa perkirakan ini 40 bisa, 45 bisa. Ya, tapi kalau misalkan di sini sudah 40, berarti kan di 23 menit 40, di 34 menit logikanya kan lebih besar ya persentasenya. Harusnya di sini angkanya lebih besar. Misalkan 45, nah di sini kan 50. Kenapa sebenarnya dia buat ini 10-10? Supaya gampang hitungnya ya, karena di bawah nanti ada perhitungan. Jadi kalau memudahkan kita memang menggunakan angka-angka yang genap. Ya, tapi tidak harus ya, tidak harus, tergantung apa angka-angka yang kita lewati ya. Kalau misalnya di sini 2,1 sama 2,5 kan nggak mungkin 3 ya. Pasti 2,4 kan kita pilih ya, atau 2,3 kan gitu ya. Nah, jadi tergantung nilai-nilai yang kita lewati. Nah, ini juga begitu nih. Yang 43 menit dia kan melewati 59 ya kan? 59, 83. Jadi 60 antara 59 83. Ya, 70 juga bisa sebenarnya. Ya, tapi di sini tentukan 60%. Kemudian ini 70%, ini 55 menit ya. 55 menit melewati apa? 83, 77, 76. Nah, jadi ditentukan 70%. Jadi tidak terlalu jauh ya. Lebih kecil nah apa, yang penting tidak jauh angkanya, misalkan 50 kan terlalu jauh ya. Ini juga gitu, ini kan 83, 83, 79, 79 yang dilewati ya. Jadi 80 ditentukan. Sehingga dia dapat ya di waktu-waktu 23 menit dan lainnya nilai-nilai persentase penyisihan. Nah, ini digunakan untuk menghitung RT yang di bawah ini. Nah, di RT ini ada nilai H. Kalau RR ini adalah yang ini. 40, 50, 60, 70, 80, 90. Yang H itu kita harus menarik garis lagi. Ya, ini kita ada garis putus-putus ya. Nah, ini adalah garis di 23 menit. Ditarik garis vertikal ke atas, lurus saja begitu ya. Kemudian ditarik garis ke samping. Nah, ini adalah nilai H ini yang kita tarik ke horizontal ke arah kedalaman. Nah, ini gimana nariknya, Bu? Kalau dia pas bersinggungan dengan garis isotermal itu bagus, kita tarik langsung ke samping. Tapi kalau nggak pas bersinggungan, kita pilih dia berada di antara garis. Nah, kayak misalkan ini kan di tengah-tengah ya. Tengah-tengah, mana ini misalkan ya, di tengah-tengah, di sini ditarik garis. Ya, di antara dua garis ya. Kalau pas bersinggungan, bisa langsung kita tarik ke samping. Ya, seperti itu ya. Jadi ini nilai H yang dimasukkan sini. Ini sebenarnya ada 5 nih hanya kan. Ada 70 berapa ini, 75, 45, 30, 20, 10 ya. Jadi sebenarnya ada 5 nilai H ini. Nah, kalau di perhitungannya mungkin ada 5 ya. Oh, ada 5 ini ya. 1, 2, 3, 4, 5. 5 nilai H ya. Dibagi 100, yang paling tinggi kolomnya kan 100. Nah, semua dibagi 100. Ya, baru dapat tadi persentase di waktu-waktu yang berbeda tadi. Ya, di 23 menit. Jadi ini kita perkirakan aja dulu. Karena nanti kita akan ngitung lagi di bawahnya. Ya, kita akan menghitung lagi berapa sih sebenarnya persentasenya ya. Oke, nanti baru perutkan ini antara persen penyisihan dan waktu ya, waktu-waktu yang berbeda tadi. Ya. Nah, jadi ini kita dapat baru bisa menghitung SLR namanya ya. Nah, ini SLR dan persen penyisihan. Ini yang tadi Ibu ceritakan digunakan untuk mendesain. Ya, jadi ketika kita ingin mendesain, kita ingin efisiensi sekian, berarti kita bisa pastikan SLR-nya adalah segini, 40 meter kubik per meter persegi misalkan ini contoh ya. Nah, inilah acuan kita nanti menentukan dimensi bak. Gitu. Ya, jadi alat ini juga udah pernah dipakai penelitian sama kakak tingkatnya ya, angkatan
20. Jadi untuk mengevaluasi bak sedimentasi ya pada pengolahan asal petani ya. Jadi dia mengevaluasi, menguji dulu karena tidak tercapai efisiensinya dan mau ditingkatkan kapasitasnya. Jadi dia mengevaluasi sebenarnya berapa sih waktu yang dibutuhkan yang sesuai, atau mungkin dari segi ukuran baknya ya, jadi itu dievaluasi. Itu ya sebenarnya penerapan ya. Itu. Nah ini nanti selanjutnya bisa kembali bersama temennya yang lain ya. Iya gimana grafiknya? Grafiknya ini ya. Untuk perhitungan H itu kan didapat H1 di sini adalah 85 ya. 85. Dihitungnya itu kan berarti kalau misalkan dilihat dari sini 75 nggak sih? Iya 75 ini harusnya. Ya nanti disesuaikan aja ya ketika kalian tarik garis dia ada di mana angkanya. Ya ini sebenarnya kan 75, 78 ini sebenarnya ya. Nah ini kurang pas nih 85 kan jauh di bawah ya. Ya. Jadi sesuaikan dengan kalian menarik ini. Ya. Untuk tarik garisnya itu adalah pertemuan dari yang waktu dengan ini Bang ya. Misalkan sebenarnya kita nariknya dulu ini pertama. Waktunya aja kita tarik ke atas. Nah, yang ke samping tadi ini. Nah, misalkan ini ya. Ini kan dia di antara garis isotem yang ini dan yang ini. Jadi tengah-tengahnya itu di sini dia. Nah, jadi kita tarik ke sini. Kalau pas misalnya garis ini bersinggungan di sini, ini sebenarnya bisa langsung ditarik juga ke samping. Ya. Nah, tapi ini dia memilih di sini. Ini bisa juga di antara garis. Ya, di antara dua garis. Umumnya kita memang milih di antara dua garis ya, jarang kita ketemu bersinggungan ya. Sama ini sih untuk RB, RC, RB itu mewakili ini dia. Presentasi Ya, presentasi ini. Ya, jadi ini 40 gitu. Ini 50 kurang 40. Ini 60 kurang 50. Seterusnya ya. Itu sejumlah 5. Ya, sejumlah waktu yang kita tentukan. Kalau kita tentukan hanya 3 waktu, berarti ini 3 aja. Ya. Ya, ini bisa kita tentukan, ini nggak harus di waktu-waktu ini, ya. Boleh 3 waktu, misalkan kayak dulu di antara tanda di antaranya gitu dia. Jadi di antara 20 sama 40, 30 gitu ada kemarin kayak tentukan gitu ya. Ini 50 misalkan gini. Ya. Jadi untuk waktunya kita bisa ambil berapa saja? Bisa berapa saja. Jadi kesepakatan. Ini juga bisa diikuti. Ya. Untuk yang garis ini berarti ditentuinnya dari awal ini apa yang ini itu boleh? Ini dulu biasanya kita tentukan. Ya, jadi waktunya kita pastiin, mestinya kita enak narik garisnya ini kemana berhenti. Nah, jadi kan ini kita udah tahu berhentinya di 23 menit. Memang kalau dulu kan biasanya kita buat ya memang pakai tangan ya sebenarnya ya. Nah ini kan dia biar estetik ya pakai aplikasi ya. Ya. Mungkin sebagai contoh perhitungan yang ini. Iya. Kalau sesuai rumus yang ini, ini sebenarnya dia 67%. Oh iya. 2. Hah? Di sini 2. 60 kurangi 20 kan 40. Bagi 20. 60 kurangi 20. 40 bagi 20 2. Oh 2%. Iya. Sebenarnya harusnya ini 60 kali 2 kurangi 20 per 20 gitu dulu. Berarti persennya di luar gitu. Iya, persennya di luar. Tapi sama-sama. Sama aja ya. Iya, tetap dulu. Iya, ini 60 harusnya ini. Oh. Iya, ini salah ini. Contohnya salah ya. 60 kurang 20 per 60. SO ya. Gimana kalau 60? Di luar juga ini. Oh bisa, kalkulator itu bisa buat kayak gitu ya. Kalkulator ibu nggak bisa ya? Pakai aplikasi. Oh aplikasi ya? Ya 67 ya. Ya ini salah berarti ya. 60 ya, berarti 60 ya. Rumusnya benar. Ini angkanya Angkanya ya. yang Ya. Di per S0 ya.
Jadi S nolnya adalah yang 0, waktu 0 ya. Nah, jadi 0 kurangi kondisi 20, 0 kurangi kondisi 40, 0 kurangi kondisi 60. Iya. Ada lagi pertanyaan? Nanti kita bikin laprak lagi kan? Iya. Itu tulis atau Diketik. Iya. Berarti boleh Boleh kalau bisa bagus. grafiknya? Kayak gini bagus ya. Oh, Boleh ya. Silakan. untuk Ya ini kalau nggak salah dulu buat pakai AutoCAD katanya. kelompok atau individu? Oh ini penelitian sendiri. Kita Oh laprak. kelompok tapi mengumpulnya individu. Ya, ngumpulnya sendiri-sendiri. Yang kemarin sendiri-sendiri kan? Iya. Ya nggak kerja nggak usah dikasih ngumpul. Ya, oke. Ya nanti bisa kembali diskusi sama kelompoknya, mungkin didampingi sama kakak-kakaknya ya. Terima kasih. Ya. Bisa stensi ya, bisa. Ya. Itu aja dulu ya. Ya. kamu asistensi yang mana? Enggak lah, asistennya mau yang sekarang lah. Siapa ya? Siapa tahu dari kita nanti ada. Kalau kelas 2 nggak boleh katanya. Kelas 2 kan prima. Prima, kantinnya, warna. Asdasnya? Iya. Mereka juga pas ujian leveling kemarin, ya